Untuk menjelaskan beberapa masalah yang mungkin terjadi pada transmisi otomatis. Ya, yang pertama adalah ketika kita pindah speed, ya, handle-nya kita rubah dari misalkan dari dari netral ke D misalkan, itu tidak halus tetapi agak nyentak begitu ya, dut begitu ya. Nah, dut itu bisa terjadi seperti itu ya, bisa terjadi seperti itu. Itu biasanya itu terjadi di yang tipe AT biasanya, tipe AT ya, automatic transmission. Apa sebabnya kira-kira? Lah pesebabnya itu bisa terjadi pada solenoid ya. Jadi bila terjadi salah satu solenoid tidak bisa berfungsi, ya, salah satu solenoid yang mengatur buka nutupe valve ya, valve. Di situ kan ada di body valve ya, di body valve yang biasanya di unit hidrolik ya, unit hidrolik di situ kan ada solenoid, ada body valve kan begitu ta. Ada beberapa katup ya body valve, dan itu dia tidak begitu dibiarkan saja, dia ada solenoid masing-masing katup itu dilengkapi dengan solenoid. Ya, dilengkapi dengan solenoid yang kemudian dialiri listrik tentu saja, karena kerja dari solenoid ada karena ada arus, ya kan begitu. Begitu. Jadi bagaimana dia arus itu bisa mengalir itu ya sesuai dengan keinginan kita melalui misalkan ketika kita ngoper gitu ya, kita ngoper langsung otomatis dengan segera arus itu memberikan aliran ke solenoid, yang solenoidnya akhirnya tertarik akhirnya membuka saluran untuk menyalurkan tekanan oli ke dalam unit planetari seperti itu. Nah, kalau salah satu dari solenoid itu jadi masalah, ya tidak bekerja misalkan, akhirnya ketika kita masukkan ini dia nyentak karena sebenarnya dari solenoid itu kan membuka saluran. Nah, saluran itu digunakan untuk tempat atau ruang atau lubang untuk keluarnya tekanan oli menuju ke planetary gear yang biasanya itu di kopling. Di situ kan ada beberapa kopling toh. Ya. Jadi di dalam planetary gear itu sebenarnya juga dilengkapi dengan kopling aja. Ya, kopling banyak, beberapa plat-plat kopling itu, ya. Ada C1, C2, C3 tergantung dari ada berapa unit planetari, ya. Ada berapa unit planetari seperti itu. Ya, jadi dia memerlukan bantuan dari kopling. Nah, kopling itu kerjanya itu dilakukan karena ada tekanan oli. Nah, itu lewatnya dari saluran dari body valve, ya kan? Dari body valve yang ada di unit hidrolik seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin yang terjadi masalah di situ, ya. Nah, itu. Kemudian apakah yang kedua benar-benar tidak mau jalan misalkan begitu, ya. Ketika kita mulai masukkan, ya, kita bisa menggerakkan diri bisa, ya. Tapi kita injak gasnya tidak jalan, ya, tidak jalan. Nah, ini apa? Ini kalau seperti ini parah, sudah overhaul semua, ya. Jadi tidak hanya buka unit hidroliknya saja, ya. Tetapi kalau seperti itu kita bongkar semua, overhaul, ya. Kita periksa satu persatu dari plat kopling yang ada di situ, ya. Plat koplingnya itu gimana? Ya, plat kopling mungkin gosong, tipis, bisa loh, Cak. Ya, bisa enggak? Bisa, digunakan terus menerus kok, ya. Jadi tidak hanya plug begitu langsung terikat, tidak begitu
kan sedikit ada gesekan toh, meskipun tidak banyak. Jadi sedikit ada gesekan. Nah, itu berlangsung terus-menerus. Ya, berlangsung terus-menerus. Karena berlangsung terus-menerus, nah bisa mengakibatkan tipis. Ya, kalau tipis akhirnya selip. Ya, kalau selip akhirnya ngeslong, tidak bisa menghasilkan keterkaitan gigi. Ya, gigi dari gigi 1 ke gigi 2 dan seterusnya seperti itu, tidak bisa. Nah, kalau itu terjadi ya otomatis loss, ya akhirnya overrule gitu, ya overrule. Nah, itu seperti itu biasanya sudah mulai jutaan, ya. Kalau muara itu mesti ganti total 1 unit transmisi. Kalau 1 unit transmisi sehingga wis puluhan, ya seperti itu, ya. Seperti itu. Makanya biasanya ya yang orang yang punya kendaraan itu ya saya tidak yang kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis itu ya memang berduit atau tidak tahu atau punya pertimbangan lain. Ya, memang tapi memang kelebihannya tidak ada duanya. Kelebihannya ada apa? Lebih nyaman, ya, lebih halus, ya, lebih halus. Kemudian juga tidak perlu banyak anggota badan kita yang beraktivitas. Ya misalnya kayak kaki kan hanya menggunakan kaki kanan toh, kaki kiri ndak kangge. Ya waranya. Handle-nya juga tidak begitu Jadi handle-nya kita juga hanya simple, ya. Jadi tidak sampai 5 gerakan atau tambah lagi menjadi 6 gitu, tidak, tapi hanya ke N, kemudian P, kemudian D, kemudian L, kan ya. Jadi itu kalau kita mulai dari netral, kemudian ke dari netral N, kemudian ke D, itu mulai bergerak, mulai berjalan, kan ya. Kemudian kalau mulai cepat ditambah lagi. Kalau mulai cepat tidak terus langsung kok tambah dak lho, Cak. Harus dikurangi. Apa nih, Cak? Ya gasnya tetap dikurangi. Seperti itu. Ya. Dikurangi pun kita harus beri kesempatan, jangan saya langsung, Cak. Ya. Dikasih kesempatan beberapa menit begitu, kemudian kita berubah. Ini kan merubah ke D2. Nah, seperti itu, ya. Ya. Nah, itu. Wes itu jadi yang pertama tadi adalah nyentak. Ya, nyentak. Tapi masih bisa jalan tapi nyentak gitu, kasar. Yang kedua adalah enggak mau jalan. Enggak mau jalan itu untuk AT ya seperti itu. Ya. Nah, tetapi juga ada dari CVT yang juga tidak mau jalan, ya, juga tidak mau jalan yang disebabkan seperti itu tadi, tapi tidak mau digas. Bedanya ono, tidak mau jalan tapi tidak gelem digas, ya, jadi tidak mau jalan digas ora gelem, ya, bahkan bisa mati begitu. Nah, kalau seperti itu sudah ada indikasi bahwa terjadi masalah pada CVT. Ya, pada CVT-nya itu terjadi masalah. Jadi mungkin terjadi selip antara sabuk belnya dengan puli, terjadi selip. Ya, terjadi selip. Loh, hubungannya apa, Pak? Kok mesin dengan puli? Karena di situ dilengkapi dengan sensor. Ya, jadi itu sudah sensornya akan memberikan sinyal, ya, akan memberikan sinyal seperti itu ke komputer, ya kan? Nah, komputer segera memerintahkan engine, ya kan? Nah, engine untuk tidak bekerja seperti itu, ya. Nah, itu. Terus kemudian yang keempat itu ada juga yang seperti ini, ya. Ada juga yang seperti ini. Jadi bergetar, ya. Jadi mesin itu bergetar, ketika berjalan itu bergetar. Kok kemungkinan bisa tak Pak terjadi? Bisa, ya, bisa seperti itu. Dan bisa kan di situ kan ada
keterkaitan di dalam transmisi itu, ya kan? Keterkaitan antara plat-plat itu. Ya. Lah kalau terjadi kausan yang tidak merata, ya itu ya bisa menyebabkan bergetar. Benar kan? Oh no, bisa bergetar. Ya, jadi kemungkinan seperti mulai tanda-tanda terjadi masalah di plat-plat mungkin, ya, seperti itu. Ya, jadi untuk memastikan ya dibuka, oh no, ya, dibuka begitu. Kalau memang perlu diganti, ya, memang perlu diganti. Tuh, kemudian ada lagi masalah yang mungkin terjadi di transmisi otomatis adalah apa ya, gosong ya, jadi kayak bau terbakar begitu ya. Loh, kok kayak bau terbakar? Loh, bisa Pak? Bisa. Itu efek panas kalau seperti itu. Kok bisa panas? Loh, bisa kan di dalam itu kan terjadi ada gerakan anggota atau komponen dari transmisi yang bergerak toh. Ya toh, bergerak toh ketika berjalan. Nah, itu kan terjadi. Saatnya jam ketiga dimulai. Nah, itu kan tentu akan terjadi tekanan-tekanan yang muncul, terjadi apa itu panas yang muncul. Makanya perlu dilengkapi dengan pelumas. Jadi pelumas itu selain dia itu memperlancar gerakan dari komponen transmisi yang ada di dalamnya, dia juga berfungsi sebagai pendingin. Ya ora aja. Pelumas kan ngono kabeh pelumas. Ya. Jadi itu. Nah, jadi kalau seperti itu kemungkinan yang terjadi adalah pelumas sudah kotor. Ya, sudah kotor, itu sudah harus diganti. Kemudian yang kemungkinan yang kedua itu adalah pelumasnya berkurang. Ya, berkurang berarti kalau berkurang itu mungkin bocor. Ya, kalau tidak bocor saya kira tidak berkurang ya. Ya, atau kita ketika ngisi itu terlalu sedikit, itu juga bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Jadi coba kita kurangi tidak sesuai dengan volume begitu. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Ya. Kalau mobil-mobil yang baru itu justru memang kadang-kadang tidak dilengkapi dengan stick ya, kontrol volumenya kadang-kadang tidak dilengkapi dengan itu. Jadi sudah ada ukurannya, sudah ada karena di bodi transmisi juga ada ukuran, ya kan. Kemudian juga di pedoman servis juga ada ukurannya sebenarnya ya. Jadi kita tinggal menuangkan saja sebenarnya. Tinggal menuangkan sesuai dengan ukuran, kita beli sesuai dengan ukuran seperti itu. Ya kan? Itu. Nah, tapi kadang-kadang kita ceroboh, kita coba untuk mengurangi, kadang-kadang begitu, ya kan? Nah, kalau dibuat lebih bagaimana Pak? Dibuat lebih pun juga tidak bagus juga ya, tidak bagus. Jadi ya usahakan sesuai spek, ya, sesuai spek, begitu. Ya, itu. Terus apa lagi ya? Yang mungkin terjadi masalah di transmisi otomatis? Yang mungkin terjadi masalah di transmisi otomatis selain itu adalah bocor itu masalah ya. Jangan diremehkan dengan bocor. Kalau bocor ada tanda-tanda bahwa ada kebocoran transmisi, yaitu ya harus segera diganti. Misalkan paknya bocor gitu. Ya, bisa ditandai dengan netesi ngembus begitu kan nampak ya. Ya, dia ada debu-debu yang nempel begitu, kita nampak kayak basah begitu. Berarti itu terjadi masalah pada pak. Ya, kalau seperti itu ya segera belum terlanjur. Ya, sebelum terlanjur gitu. Karena kalau terlanjur itu akan sangat berbahaya terhadap komponen yang lain. Begitu ya. Baik, saya kira sementara itu